get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Luhur sebagai upacara keagamaan. Ya, kita hidup di dunia perlu agama, perlu yang namanya agama. Agama kita adalah agama Islam. Ya. Jadi agama Islam itu juga mempunyai tradisi-tradisi khusus, yang dimana tradisi itu tidak bisa kita pikir dengan secara akal sehat, tapi kita harus mempunyai perantara-perantara yang suci, yaitu dengan sesuatu tradisi yang baik, dengan tradisi yang sudah dijalankan oleh masyarakat yang sekitar, sudah dijalankannya. Seperti contoh buka luhur. Buka luhur itu suatu tradisi yang dijalankan oleh Sunan Kudus hingga sekarang, yang masih berjalan hingga saat ini. Jadi upacara keagamaan dalam tradisi buka luhur itu harus selalu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Upacara tradisional buka luhur merupakan upacara peringatan wafatnya Sunan Kudus yang sering disebut dengan Haul, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram atau 10 Syuro. Sebagian masyarakat menganggap bahwa upacara tradisional buka luhur dilakukan pada tanggal 10 Muharram atau 10 Syuro dikarenakan tanggal tersebut dianggap keramat. Menurut seorang sesepuh Kudus yang menjadi ulama yang disegani oleh masyarakat Kudus, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Asnawi, mengatakan bahwa upacara buka luhur sebenarnya adalah dalam rangka Haul Mbah Sunan Kudus, yang memang pada tanggal 10 Muharram atau 10 Syuro merupakan tanggal wafat beliau. Secara kronologis, sebenarnya proses upacara buka luhur diawali dengan penyucian pusaka yang berupa keris yang diyakini milik Sunan Kudus, yang dilaksanakan jauh sebelum tanggal 10 Syuro, yakni pada akhir besar atau nama bulan sebelum bulan Syuro. Biasanya, air bekas untuk mencuci keris tersebut dalam bahasa Jawa sering disebut dengan holo, dan diperebutkan oleh masyarakat yang memiliki keris untuk menyuci kerisnya karena mengharap berkah dari Sunan Kudus. Kemudian pada tanggal 1 Syuro dilakukan pencopotan kelambu atau kain putih. Kelambu atau kain putih itulah yang biasanya disebut dengan luhur. Kelambu atau kain putih bekas penutup makam tersebut menjadi rebutan oleh masyarakat untuk mendapatkan berkah. Menurut Kiai Haji Ma'ruf Asnawi, dulu pernah saat kelambu atau kain putih penutup makam tidak diganti, kemudian timbul kebakaran pada kelambu tersebut. Kepercayaan masyarakat mengenai sego jangkrik. Sego jangkrik berasal dari kata nasi. Sego jangkrik merupakan sego atau nasi yang dibagikan secara massal pada tanggal 10 Muharram, dan banyak masyarakat sekitar yang percaya bahwa sego jangkrik tersebut memiliki banyak khasiat atau manfaat. Oleh sebab itu, masyarakat rela berdesak-desakan untuk mengambil sego jangkrik tersebut. Bahkan ada yang dari luar kota yang rela pergi ke Kudus untuk mengambil sego jangkrik tersebut. Di dalam sego jangkrik terdapat isian nasi itu sendiri, dan daging kambing atau daging kerbau, dan juga sego jangkrik tersebut dibungkus oleh daun jati. Keris Cintaka merupakan keris Sunan Kudus yang diyakini sampai sekarang masih mempunyai kesaktian. Terbukti ketika penjamasan keris Kiai Cintaka saat prosesi buka luhur makam Sunan Kudus, cuaca pasti timbreng. Masyarakat Kudus yang menyimpan keris di rumah menunggu momen tersebut untuk memperoleh kolo atau air bekas jamasan keris Cintaka. Sebagian masyarakat yang percaya bahwa kolo tersebut dapat menularkan kesaktian dari keris Cintaka. Menurut cerita, ketika musim kemarau, daerah di sekitar luar kompleks makam Sunan Kudus bercuaca terang. Namun anehnya, daerah makam Sunan Kudus mendung.
Masyarakat setempat mempercayai bahwa hal tersebut adalah efek kesaktian keris cintaka yang disimpan di pendopo tajuk dan kesakralan makam Sunan Kudus. Setelah Sunan Kudus wafat, sampai sekarang meninggalkan 3 benda yang masih bisa dilihat, yaitu yang pertama, Masjid Aqsa Sunan Kudus yang sampai sekarang telah mengalami beberapa renovasi karena bertambahnya jamaah. Kedua yaitu Menara Kudus yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Dan ketiga yaitu keris cintaka yang disimpan di pendopo tajuk. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu tasbih yang digunakan Sunan Kudus juga masih ada, namun sekarang ini tasbih tersebut hilang.